Jamaah yang berbahagia, hari ini judul khutbah kita adalah menjaga waktu dan membuat manajemen waktu atau memanage dan mengatur waktu. Waktu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu adalah ciptaan Allah yang begitu besar sampai Allah bersumpah wal asri demi masa, wal fajri demi waktu fajar, was subhi demi waktu subuh, wal laili demi waktu malam, wan nahari demi waktu siang, dan lain sebagainya yang mana Allah banyak bersumpah di banyak tempat di dalam Al-Qur'an itu bersumpah dengan waktu. Ini menunjukkan bahwasanya waktu adalah nikmat Allah yang besar. Waktu adalah ciptaan Allah yang begitu luar biasa. Dan juga waktu merupakan tanda kuasanya Allah, tanda hebatnya Allah. Wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ay yadzakkar aw arada syukura. Dan dia Allah menjadikan siang malam silih berganti. Ini bagi siapa yang mau mengambil pelajaran dan bagi siapa yang ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita nikmat Allah itu uang. Bagi kita nikmat Allah itu apa? Punya kendaraan, punya rumah. Ini kecil. Kita begitu sering sekali melihat nikmat Allah itu yang kecil, padahal pergantian siang malam ini adalah tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu ataupun masa adalah sesuatu yang kita gunakan. Apapun urusan kita, perkara kita, semuanya membutuhkan waktu. Menuntut ilmu, main bola, olahraga, istirahat, mengatur ini, menulis itu, pergi ke sana kemari, membenarkan ide itu, ini semuanya butuh waktu. Tidak ada pekerjaan yang tidak membutuhkan waktu. Khatib akan menyampaikan beberapa urgensi, beberapa ahamiyah, pentingnya waktu yang dikutip dari perkataan para ulama. Satu, waktu adalah modal. Apa itu modal? Suatu aset ataupun pokok yang kita gunakan untuk meraup keuntungan. Itu modal. Dan waktu adalah modal. Kalau ditanyakan kepada kita, semua kita punya modal? Punya. Apa itu? Waktu. Kita kalau ingin berbisnis, apapun kita butuh uang banyak. Banyak orang tidak punya itu. Ada yang punya, ada yang enggak. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Tetapi ada yang semua orang punya modal. Apa itu? Waktu. Suatu aset yang penting, yang pokok, yang akan kita gunakan untuk meraup keuntungan. Ini waktu. Makanya apapun keuntungan yang akan kita raih, kita punya modal dasarnya, kita punya modal pokoknya adalah waktu. Dan semua itu kita punya. Saya, antum, mereka semuanya punya modal itu. Maka pantaslah Hasan Basri mengatakan, ya bani Adam, innama anta ayyam. Hai anak Adam, kalian itu adalah hari-hari. Kullama zahaba yaumun zahaba ba'duka. Setiap pergi satu hari, maka pergilah sebagian dalam dirimu. Coba kita renungkan perkataan Hasan Basri. Berlalu hari, hilang modal kita. Bayangkan kalau hari-hari kita tidak kita gunakan untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang produktif, maka hilang begitu saja modal. Kalau ibarat pedagang akan rugi, bangkrut. Bayangkan 10 tahun hidup, 20 tahun hidup, 30 tahun atau lebih dari itu, hari-harinya pergi begitu saja tanpa hal-hal yang positif, tanpa hal-hal yang produktif. Umar ibn Abdul Aziz mengatakan, innal laila wan nahara
fiika fa'mal fihima. Dengarkan. Sesungguhnya siang malam itu bekerja untukmu, maka beramallah, bekerjalah pada dua waktu itu, siang malam. Jamaah sekalian, santri-santri sekalian, ini adalah perkataan para ulama bahwasanya waktu adalah modal. Semua kita punya itu. Nah, bisa tidak kita mengembangkan modal kita, atau malah merugi kita, atau bangkrut kita? Yang kedua, pentingnya waktu. Waktu berlalu sangat cepat. Maka di antara tanda kiamat apa? Taqarubuz zaman. Kita enggak nyangka, baru kemarin rasanya kita kelas 5, udah kelas 6 sekarang. Baru kemarin rasanya kelas 1 wusta, sekarang sudah kelas 1 ulia. Baru kemarin rasanya melaksanakan Idul Fitri, sekarang sudah mau habis Syawal. Enggak terasa. Baru kemarin kita kelas 6 SD, sekarang sudah mau tamat. Baru kemarin rasanya kita jadi anak-anak, sekarang sudah punya anak, sudah punya istri. Taqarubuz zaman, waktu sangat cepat berlalu. Dan ingat, ini tanda hari kiamat. Semakin dekat kiamat, waktu akan semakin cepat rasanya. Tiba-tiba sudah ahad lagi, Senin lagi, Jumat ke Jumat, enggak terasa. Baru kemarin periksa kuku, baru kemarin rasanya dengan khatib di depan, sekarang ada khatib yang berikutnya. Seperti ini terus. Maka seorang ulama dikatakan kepadanya, "Ya Syekh, ya Imam, boleh apa yang akan kamu minta kalau kamu diberikan pilihan?" Apa katanya? Tahan matahari itu. Coba, saking mereka itu apa? Ingin waktu itu enggak cepat berlalu, tahan matahari. Kan enggak mungkin, impossible. Ya, sesuatu yang tidak mungkin. Tahan matahari ini menunjukkan bahwasanya mereka ingin waktu itu lambat, tapi pada kenyataannya waktu akan semakin cepat berlalu. Semakin cepat kiamat, semakin dekat kiamat, waktu akan semakin cepat. Yang ketiga, ahamiyah ataupun urgensi waktu. Waktu yang berlalu tidak akan pernah kembali lagi. Ya. Waktu yang berlalu tidak akan pernah kembali. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Inna lillahi haqqan bil laili wa la yaqbaluhu bin nahar. Wa inna lillahi haqqan bin nahari wa la yaqbaluhu bil lail." Ya. Artinya Allah itu punya hak untuk disembah pada malam hari. Ada amal malam hari, tidak Allah terima di siang hari, atau sebaliknya. Santri kami semuanya, anak kami semuanya, waktu tidak akan pernah kembali lagi. Jangankan yang setahun, yang pagi tadi ini aja nggak akan kembali lagi pada pagi besok. Udah beda. 17 April tidak akan pernah terulang lagi di hari-hari berikutnya. Ayo kita buat ke analogi kita. Kelas 1 wusta sekarang tidak akan pernah terulang lagi. Kalian yang sekarang menuntut ilmu tidak akan pernah terulang lagi kesempatan menuntut ilmu seperti ini. Ingat itu. Kan kita akan melewati fase demi fase. Waktu kita anak-anak, waktunya bermain. Ya, waktunya SD kita masih bersama orang tua. Sekarang kita mondok, waktunya belajar menghafal. Nanti kuliah, waktunya untuk beranjak dewasa. Waktunya menikah, mencari nafkah, mengatur keluarga. Tidak akan bisa kembali lagi. Begitu banyak orang yang menginginkan seperti itu. Maka kami ingatkan kepada antum sekalian, manfaatkan waktu sekarang betul-betul untuk sekolah, menuntut ilmu, karena waktu ini tidak akan pernah terulang lagi di masa yang akan datang. Yang masih kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, 5, maka bersyukurlah kalian masih ada kesempatan untuk menghafal Quran, untuk menggali potensi, untuk menuntut ilmu dengan baik dan benar. Makanya Hasan Basri mengatakan, adraktu aqwaman
wa kana ahaduhum asyahhu ala umrihi minhu ala dananir wa darahim. Aku mendapatkan orang-orang, kaum-kaum yang diantara mereka itu pelit terhadap waktu dibandingkan pelit di atas dinar ataupun dirham. Artinya apa? Orang yang pelit artinya dia pelit menggunakan waktunya untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang positif. Ini yang ketiga. Yang keempat, semua ada batasnya. Kelas 1 akan berakhir nanti di bulan, ya akan berakhir, lagi rapor berakhir waktunya. Naik kelas 2, nggak mungkin di kelas 1 lagi. Waktu kita jadi santri akan ada masanya. Berkali kami sampaikan, sebosan-bosannya pun kalian akan berakhir menuntut ilmu itu di pondok. Semua ada masanya, semua ada ajalum musamma. Maka beramallah, berbuatlah. Sampai nanti apa kita mati, ada masanya. Semua ada masanya. Presiden Prabowo tidak selama jadi presiden. Anggota dewan tidak selama jadi anggota dewan. Ada masanya. Maka beramallah, berbuatlah. Kemudian waktu bagaikan pedang, al-waktu kasayfi. Illam taqta'hu qata'aka. Waktu bagaikan pedang, jika kamu tidak menggunakan waktu itu dengan baik, maka dia akan menebasmu, akan memotongmu, akan melukaimu. Ingat itu. Waktu bagaikan pedang. Pedang itu bisa kita gunakan untuk senjata kita, untuk melindungi kita, dan bisa melukai kita. Itulah waktu, ibarat waktu kayak gitu. Seringkali kita motong kuku, berdarah kuku kita karena kita tidak pandai menggunakannya. Seringkali kita menggunakan pisau cutter, berdarah tangan kita. Seperti itu waktu. Bisa menolong kita, membantu kita, dan bisa menghancurkan dan melukai kita seperti pedang. Kalau kita gunakan untuk hal yang baik, membantu kita waktu itu. Tapi kalau kita gunakan untuk hal yang buruk, akan melukai kita dan menghancurkan kita. Kalau kita gunakan untuk bermaksiat, main HP berkepanjangan, nggak mau sekolah, ngumpul-ngumpul dengan preman, berpacaran, tiap hari, tiap malam tak ada gunanya, akan melukai kalian, akan melukai kita. Itu waktu yang nggak nampak akan bahayanya, tapi berefek kepada diri kita. Yang terakhir, idza lam tushghiluka bil khair fa yushghiluka bis sayyi aw syarri. Waktu itu kalau tidak kita gunakan untuk hal yang baik, dia akan kita gunakan untuk hal yang buruk. Saya sering mikir itu. Maka waktu itu kalau tidak kita gunakan, kita isi dengan hal-hal yang positif, dengan hal yang baik, dia akan kita isi dengan hal yang buruk. Contoh, di pondok kita isi dengan hal yang baik. Tapi ketika di rumah, contoh 3 pekan kita libur kemarin atau lebih dari itu, kita gunakan untuk hal-hal yang buruk. Ya, ingat itu. Kalau tidak baik, buruk. Itu aja waktu itu pilihannya. Jemaah sekalian, keadaan manusia dalam menyikapi waktu ada 3. Pertama, orang yang beramal soleh, dia gunakan waktunya untuk beramal soleh. Dia gunakan untuk hal-hal yang baik. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah orang yang sibuk dengan dunia, mengejar dunia, mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini keadaan yang kedua. Yang ketiga adalah dia nggak tahu untuk apa waktu dia gunakan. Kita di posisi mana? Ya, 3 kondisi manusia dalam menyikapi waktu. Pertama, beramal soleh, di manage waktu dengan baik, diatur waktunya, pagi, siang, ini, malam itu kerjakan, semua teratur dengan baik. Yang kedua, sibuk dengan dunia, dia tahu waktu itu bagus, tapi dia sibuk dan lalai. Yang ketiga, orang yang bengong, yang tak tahu untuk apa waktu dia gunakan.
Jadilah yang nomor satu. Ya, kita pandai memanage waktu, pandai kita mengatur waktu kita, pandai kita memanfaatkan waktu kita. Poin berikutnya, perbedaan manusia dalam menyikapi waktu. Mengapa orang ini baik, orang itu buruk, sukses? Pertama, dalam menyikapi waktu apa? Mereka punya orientasi dan tujuan hidup yang benar. Perhatikan semuanya jamaah sekalian, kalau ingin kita ini baik dalam menyikapi waktu, kita harus punya orientasi hidup ini ngapain? Apa? Ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau sudah tertanam di hatinya ayat itu, dia akan gunakan waktunya untuk baik, untuk beribadah, untuk hal baik. Karena hari-hari kita detik demi detik untuk ibadah. Untuk itu Allah ciptakan kita. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kalian itu diciptakan sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan? Tidak. Allah menciptakan kita ada tujuan, ada maksud, ada visi, ada misi. Gak sia-sia. Dan kita akan dikembalikan. Ya. Jadi itu peran manusia, orang yang dia punya tujuan hidup. Bedakan dengan orang yang tidak punya tujuan hidup. Oke. Kemudian berikutnya apa? Orang yang bodoh dengan apa? Dengan tujuan, tidak tahu. Ya, tidak punya apa? Tidak punya visi, tidak punya maksud. Kemudian orang yang tidak punya semangat, tidak punya tekad yang kuat. Nah, ini dia. Di situ perbedaan orang menyikapi waktu. Ada orang yang punya tekad, ada yang enggak punya tekad yang kuat, ya. Ada orang yang pintar terhadap waktu, menilai waktu, ada orang yang bodoh. Ada orang yang punya tujuan hidup, ada yang enggak punya tujuan hidup. Inilah perbedaan dengan manusia. Jemaah sekalian, 24 jam waktu sekarang itu sama dengan 24 jam zaman Nabi. Matahari sekarang itulah matahari zaman Nabi, zaman Nabi Adam. Dari dulu itulah mataharinya, enggak berubah. 24 jam. Enggak ada zaman mereka tuh 50 jam sehari, enggak ada. Tapi mengapa mereka bisa mengarang kitab? Bisa jadi orang soleh, jadi ulama, hafal Quran. Tadi kembali kepada yang tadi, menyikapi waktu dan perbedaan manusia dalam menyikapi waktu. Zaman kita 24 jam, zaman sahabat juga 24 jam. Kemudian kita akan ditanya oleh Allah, la tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'alu an umrihi fima afnahu wa an syababihi fima ablahu. Tidak akan bergerak kedua kaki seorang hamba di hari kiamat sampai ditanya tentang 5 hal. Di antaranya apa? Tentang umurnya, waktunya, untuk apa dia habiskan. Tentang waktu mudanya, untuk apa dia gunakan. Akan ditanya sama Allah, ya fulan, ketika kamu kemarin umur 12 tahun, kenapa tidak sekolah? Ya fulan, selama hidup kenapa tidak sempat baca Quran? Akan ditanya oleh Allah ini. Tidak akan bergerak nanti kaki kita ini sampai ditanya tentang itu. Tentang umur, tentang masa muda kita, akan ditanya sama Allah. Mengapa masa mudanya asik merokok? Mengapa masa mudanya asik saja dengan main Honda, main HP, enggak sempat baca Quran? Semua akan ditanya. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, fa idza faragta fansab. Dengarkan. Kalau kamu sudah menyelesaikan suatu pekerjaan, fa idza faragta fansab, maka kerjakan hal yang lain. Jangan pernah berpuas diri atas apa yang sudah kita dapatkan. Kelas 6 sudah hafal Quran banyak, sudah banyak ilmunya. Jangan pernah berpuas diri. Fansab, fa'mal a'malan ukhra. Buat lagi hal-hal yang baik.
Kayak gitu. Karena tadi kembali kepada yang tadi, ketika kekosongan kita tidak gunakan untuk hal yang baik, akan digunakan untuk hal yang buruk, seperti pedang yang akan menikam kita ataupun melukai kita. Ya. Jemaah sekalian, makanya yang terakhir adalah yang ingin saya sampaikan, perlunya kita manajemen waktu. Apa itu? Mengatur waktu kita per detik, per menit, per jam, per hari, per pekan, per bulan, per tahun. Itu manajemen waktu kita. Ya. Dalam manajemen waktu, perhatikan 3 hal. Yang pertama adalah ada namanya perencanaan. Apa yang mau dibuat? Siang apa? Pagi apa? Ba'da asar apa? Malam apa? Yang sudah berkeluarga, apa yang mau dibuat malam hari, siang hari, pagi hari? Apa yang mau dibuat? Perencanaan. Yang kedua adalah pelaksanaan. Laksanakan sesuai dengan rencana yang sudah kita buat. Yang terakhir, evaluasi. Tercapai atau tidak. Nah, jadi dalam memanage waktu harus tahu itu. Kapan main HP? Kapan beli HP? Yang sampai hari-harinya main game, stres. Tidak guna. Habis waktu. Nah, ini orang-orang yang paling merugi adalah orang-orang yang tidak memanfaatkan waktunya dengan baik. Apa kata Nabi SAW? Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. 2 nikmat yang manusia lalai akannya, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Makanya sebagai motivasi untuk mengatur waktu dengan baik, semua kita ini gunakan waktu sholat sebagai acuan. Tak ada ibadah kegiatan yang bisa mendisiplinkan kita kecuali sholat. Subuh jam berapa? Zuhur jam berapa? Asar jam berapa? Maghrib jam berapa? Isya jam berapa? Kita ikuti ini sudah bagus bagi kehidupan kita. Nah, maka jangan sampai kita menjadi generasi yang membuang waktu kita sia-sia. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.